Halo anak-anakku dimanapun Anda berada. Salam jumpa secara virtual bersama Pak Budi Hartanto pada materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 dengan topik ciri-ciri teks deskripsi dan contoh paragraf. Nah, anak-anakku, sebelum kita melangkah lebih jauh, baik kalau kita mengerti dulu apa arti teks deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Deskripsi menurut KBBI adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sedangkan mendeskripsikan adalah memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi bahwa deskripsi intinya baik dalam kata benda maupun dalam kata kerjanya adalah memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Satu kalimat yang menjadi kunci ketika nanti kalian ada tugas untuk membuat paragraf deskripsi adalah kalian harus memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata jelas dan terperinci dari apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. Nah, itu anak-anakku semua. Nah, kita masuk dalam teks deskripsi. Nah, teks deskripsi dalam modul nanti yang akan Pak Budi berikan juga adalah teks deskripsi adalah sebuah teks yang berbentuk paragraf yang di dalamnya berisikan mengenai penjelasan dari suatu objek, tempat, dan lain sebagainya yang sesuai dengan topik pembahasan dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, serta mudah dipahami oleh setiap orang. Teks deskripsi ini disajikan kepada para pembaca dengan tujuan supaya pembaca bisa mengetahui topik yang dijelaskan atau digambarkan pada teks itu secara jelas. Itu teks deskripsi. Nah, kita akan melangkah ke hal berikutnya adalah pembelajaran kita dari teks deskripsi itu. Harapannya nanti kita akan belajar tentang ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri beserta dengan contoh teks deskripsinya seperti apa. Kemudian pada kesempatan mungkin besok kita akan belajar tentang struktur dan jenis-jenisnya. Itu anak-anakku semua. Kita akan belajar tahap bertahap. Nah, kita sekarang masuk ke ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama, berisikan penjelasan atau gambaran dari suatu objek. Contoh, Grojogan Kapuan adalah destinasi baru di Kecamatan Sawangan. Tempat wisata ini menyuguhkan tempat yang indah dan menyejukkan hati. Air Sungai Pabelan mengalir dengan jernihnya. Gemericik air juga menambah suasana menjadi sangat adem. Batu kali dan rumput ilalang yang tumbuh menghijau sungguh elok dipandang mata. Nah, itu anak-anakku semuanya di dalamnya berisi penjelasan atau gambaran dari suatu objek. Gambaran apa?
gambaran dari suatu objek destinasi baru di Kecamatan Sawangan yang namanya Grojogan Kapuan. Kemudian yang kedua, cirinya adalah penggambaran objek secara detail. Gunung Merapi tampak gagah di atas dam Kapuan. Warna pelangi muncul di antara titik-titik air yang jatuh dari grojogan, membuat suasana semakin indah. Apalagi ratusan batu-batuan dari yang ukuran kecil sampai dengan ukuran rumah menghiasi pesona Grojogan Kapuan. Nah, itu dari paragraf itu menunjukkan penggambaran objek secara detail. Secara detail itu adalah secara secara bagian per bagian. Jadi bahwa dam Kapuan itu airnya sangat jernih. Bahkan air yang jatuh dari dam ke bawah atau grojogan itu, titik-titik airnya memantulkan pelangi. Maka ketika kamu bermain air, pasti akan menemui seperti pelangi ketika titik-titik air itu kena sinar matahari. Secara detail, bukan anak-anakku? Yang ketiga, saat pembaca sedang membaca teks deskripsi, maka pembaca seolah-olah akan merasakan, melihat, ataupun mengalami secara langsung apa yang sedang dijelaskan pada teks itu. Contohnya, berdiri di atas batu dan menghirup udara yang masih segar, terasa imun meningkat. Apalagi langsung berendam di Sungai Pabelan. Sungguh luar biasa segarnya, bahkan tidak bisa digambarkan atau diceritakan dengan kata-kata. Apalagi bersama teman-teman saling bercanda, bersiram air, berteriak-teriak. Aduh, serasa raga ini menjadi muda kembali. Yang terakhir, teks deskripsi di dalamnya berisi mengenai paragraf yang menjelaskan suatu objek yang berdasarkan pada bentuk, ukuran, warna, serta ciri-ciri fisik ataupun psikis objek tersebut dengan sangat jelas. Nah, jelas dijelaskan bahwa Grojogan Kapuan ini adalah tempat di sebuah dusun di lereng Merapi, tepatnya di Dusun Kapuan, Desa Kapuan, Kecamatan Sawangan. Nah, tempat ini dibuat dari sebenarnya dam penahan banjir yang dibangun pemerintah tetapi disulap menjadi tempat wisata yang elok. Nah, itu contohnya anak-anakku yang terkasih. Nah, sekarang setelah kamu nanti belajar membaca kembali, meresapi apa yang Pak Budi berikan, sekarang giliran kalian yang harus berkarya, yaitu tugas. Anak-anakku, tugas jangan dipandang sebagai beban ya, tetapi tugas ini dipandang sebagai suatu yang bisa dipakai untuk mengeluarkan apa yang sudah ada dalam hatimu menjadi bahasa tulis. Nah, bahasa tulis itu dituangkan dalam teks deskripsi berdasarkan ciri-ciri yang tadi. Tugasnya gampang, hanya membuat teks deskripsi tentang tempat yang pernah kamu kunjungi. Tuliskan secara detail apa yang kamu ketahui dalam sebuah paragraf, minimal 2. Kalau kamu bisa membuat 3 atau 4, Pak Budi acungi jempol dan nilainya tentunya akan luar biasa bagus. Nanti ditulis di link di Google Form. Nanti akan Pak Budi berikan di WA Guru. Nah, kalian bebas menceritakan tidak hanya di pantai, di pegunungan. Tempat sekitarmu juga boleh, seperti tempat ibadah, misalnya di gereja atau di masjid, di taman kampungmu, atau bahkan di sungai yang indah menurut kamu. Ada Sungai Pabelan, Sungai Senowo, Sungai Tlingsing, ada sungai banyak di sekitarmu.
Juga boleh mendeskripsikan tentang rumahmu atau rumah temanmu. Mudah bukan anak-anakku yang terkasih? Silahkan kalian berkarya membuat tugas teks deskripsi dengan gembira, dengan senang hati. Begitu tugas yang Pak Budi berikan dan pembelajaran pada kesempatan ini, Pak Budi ingin ucapkan salam sehat. Semoga kalian selalu diberkati. Terima kasih.